Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMP 60 dimanapun kalian berada, yang saya banggakan dan yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebelum saya memulai, ada perubahan sedikit di kali ini, karena kemarin saya sudah sebar melalui Japri atau siaran atau Japri ya, melalui Japri, karena saya koreksi kemarin. Saya sudah menginformasikan kepada kalian bahwasannya di minggu ini saya akan melakukan penilaian harian atau penilaian atau PH1 lah dalam penilaian rapor pengambilan nilai. Nah, untuk kali ini saya ingin memberitahukan kepada kalian di awal video. Yang pertama, simak baik-baik. Dan yang kedua, di setiap penjelasan saya selanjutnya ini, di beberapa video ini mulai dari kelas 7 dan kelas 8, itu diharapkan kalian untuk mencatatnya dan untuk dijadikan sebagai soal. Karena materi-materi saya berikut ini ataupun materi sebelumnya, itu silakan kalian buatkan soal 10 nomor. Buatkan soal 10 nomor beserta jawabannya. Jadi ini gampang sekali ya. Jadi saya tidak memberikan soal lalu kalian harus mencari jawabannya, tidak. Tetapi kalian buatkan soal disertai dengan jawabannya. Jawaban tidak perlu panjang, singkat aja. Misalnya salah satu salah satu agama yang ada di Indonesia ini adalah titik-titik misalnya, atau enggak mungkin berapa banyak, atau sebutkan agama yang ada di Indonesia ini misalnya. Itu misalnya contoh ya. Nah, seperti itu. Nah, buatkan soal sebanyak 10 nomor dan tidak boleh sama sekali. Ini cara saya sendiri ya, saya tidak pakai cara orang lain. Nah, kenapa alasannya begitu? Karena lebih fokus kalian. Ketimbang kalau seandainya saya berikan soal, otomatis soalnya cuma satu dengan 5 nomor misalnya, kalian bisa nyontek sana sini gitu. Tapi ketika saya berikan tugas seperti ini, kalian lebih kreatif. Silakan dikreasikan cara kalian masing-masing, mau kayak gimana pun silakan, tapi tidak boleh keluar dari pembahasan yang pernah saya bahas. Selain daripada video ini kalian dapat referensi, bisa juga kalian lihat video-video sebelumnya untuk pembuatan soal kalian, bisa. Nah, bagaimana dengan kelas Pak? Ya, materinya sesuai dengan kelas masing-masing. Bisa juga diambil dari video sebelumnya. Tapi setelah pembahasan saya ini kayaknya mungkin agak meluas ya pembahasan saya ini. Tapi silakan aja. Silakan diambil di video ini 10 nomor soal. 10 nomor soal ya. Baik, kita akan mulai pada materinya. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, untuk yang non muslim, saya ucapkan selamat pagi menjelang siang, juga ada yang selamat siang, mungkin yang menyimak siang. Barangkali juga ada yang menyimak sore. Nah, saya ucapkan semoga kalian selalu sehat walafiat, dan juga kita turut berduka cita atas meninggalnya suami dari guru kita di 160, suami dari Ibu Restu, dan kita doakan semoga yang ditinggalkan tabah. Baik, saya akan mulai pada kelas 7. Oke. Untuk siswa kelas 7. Nah, kita ketahui bersama bahwasannya kita beberapa
kali pertemuan sebelumnya kita telah membahas di bab 4. Nah, poin-poin pokok yang kita bahas selama beberapa pertemuan sebelumnya adalah berada pada bab 4. Namun hari ini saya akan membahas mulai dari sedikit menyinggung materi sebelumnya dan kita akan tambah materi setelahnya. Nah, yang pertama adalah materi sebelumnya mengenai keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia ini sendiri kita telah sebutkan sendiri kemarin. Kita ketahui bersama dan mungkin semua siswa saya yang ada di 160 ini, khususnya kelas 7, rasa-rasanya mungkin sudah banyak yang membaca kenapa alasan-alasan Indonesia ini, khususnya masyarakat Indonesia ini memiliki keberagaman di bagian suku, kebudayaan, dan lain-lain sebagainya. Nah, di antara faktor-faktor yang mungkin terlihat, di antara faktor yang bisa kita ambil adalah, nah, yang pertama itu bisa kita lihat dari letak strategi wilayahnya. Nah, kita tahu sendiri bahwa letak strategi wilayah Indonesia ini sangat strategis. Di antara negara-negara yang ada di seluruh dunia. Sangat strategis. Dan memiliki kepulauan yang ya, penuh dengan kekayaan. Alamnya juga penuh dengan kekayaan. Sehingga letak wilayah Indonesia ini, kita tahu sendiri kalau kita pernah belajar, kita juga mungkin pernah belajar, pernah baca-baca garis khatulistiwa segala macam, atau mungkin garis bujur ya, atau mungkin kalian pernah baca di geografi ya, letak antara apa namanya, antara perbatasan Indonesia di bagian timur dan di bagian kanan. Bahkan di bagian daerah saya pun paling dekat dengan Australia. Itu bagus sekali. Nah, begitu strateginya Indonesia ini. Dan di antara letak-letak wilayah ini, Indonesia ini, dan sangat unik sekali. Di antara negara-negara lain, mungkin kalian ketahui seperti negara-negara luar, itu antara negaranya itu hampir berdekatan. Mungkin salah satu contohnya antara kita dengan Malaysia. Dan kita ketahui sendiri bahwasannya Malaysia merupakan bagian dari Indonesia sendiri dulunya. Ditambah lagi, mungkin barangkali di antara Timur Leste sekarang yang dinamakan Timur Leste yang meminta untuk menjadikan negara sendiri juga, itu dulunya sebenarnya satu negara dengan kita, namun oleh karena ada perbatasan pulau, perbedaan pulau, sehingga mereka ingin berdiri sendiri. Namun tidak lain dan tidak bukan merupakan bagian dari perjuangan dari Indonesia sendiri. Ya, begitulah. Nah, yang selanjutnya adalah bisa kita lihat dari kondisi negara kepulauan. Siapa sih yang tidak mengakui bahwa Indonesia ini adalah merupakan negara yang penuh dengan kekayaan pulaunya? Dan saya sudah sebutkan berapa banyak pulaunya, berapa banyak provinsinya kemarin. Nah, di antara pulau-pulau Indonesia ini, dan uniknya pulau-pulau Indonesia ini sangat dicintai oleh orang-orang asing. Nah, banyak orang-orang asing yang ingin menguasai kepulauan-kepulauan Indonesia ini dengan cara membeli. Ada salah satu pulau di NTB sana, dan di dalamnya penghuninya orang luar semua. Dan pulau itu katanya sudah dibeli sama mereka. Namun secara hakikatnya tidak boleh orang luar itu membatasi orang lokal itu untuk memasuki suatu daerah. Hatta biarpun daerah itu telah mereka miliki. Tidak boleh. Tapi uniknya, tapi ironisnya gitu, pulau-pulau yang telah mereka beli itu
Mereka buatkan aturan sendiri, aturan main mereka sendiri, tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Bahkan ketika kita masuk, kita harus bayar mahal, padahal ini adalah negara kita sendiri gitu. Ironisnya luar biasa. Nah, berikutnya adalah perbedaan kondisi alam. Mungkin saya sudah pernah sinyalir mengenai ini kemarin. Apa yang membedakan kondisi alamnya? Beberapa berita nasional di televisi kemarin memberitahukan bahwasannya ada negara-negara luar yang hari ini telah mengalami musim salju. Saking banyaknya salju sampai kendaraan pun tidak bisa melewati dan harus melakukan pembersihan 2-3 hari baru bisa dipakai jalan dan transportasi segala macam. Ini menunjukkan bahwa kondisi alam kita ini sangat unik sekali, luar biasa sekali. Malam, siang, ada sebagian negara yang malamnya panjang, ada sebagian negara yang siangnya panjang dan bahkan tidak ada malamnya. Gitu. Inilah alam kita ini, Indonesia kita tercinta. Sebagian daripada itu, coba kita lihat bagaimana keadaan daratan kita, seperti gunung, tanah-tanah, kebun. Wah, begitu rimpah, luar biasa. Kita nanam apa? Kita nanam itu apa? Kayu kecil yang kita petik dari induknya, kita petik, kita tanam, tumbuh. Saking bagusnya alam kita. Dan semua negara mengakui bahwa Indonesia ini alamnya bagus. Sehingga banyak orang-orang asing yang memasuki di daerah-daerah kita. Lebih-lebih di Papua ya. Papua sungguh luar biasanya. Papua memiliki kekayaan alam yang luar biasa, tambangnya yang luar biasa. Namun ya begitulah, dinikmati oleh orang-orang yang berduit. Maka tidak salah juga mengenai lirik lagu Bang Haji Rhoma Irama misalnya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ya tidak ada salahnya. Yang selanjutnya adalah keadaan transportasi. Lah kita ketahui sendiri beberapa perubahan-perubahan yang kita alami. Barangkali kita telah merasakan perubahannya yang luar biasa. Tapi kalau di usia-usia Pak Hujrin, di usia-usia kita, dulu pada tahun 90-an ke belakang gitu, tahun 90-90-an itu transportasinya itu masih kebanyakan menggunakan transportasi manual. Kayak gerobak, kayak ya yang ramah lingkungan seperti kuda, transportasi lokal gitu. Seiringnya waktu mulai dari tahun 2000, 2011, 12 sampai sekarang itu semakin meningkatnya luar biasa. Sampai kita tidak bisa mengukur sungguh luar biasanya. Kita tidak tahu ya. Sekarang aja, dulu pada saat zaman-zamannya Pak Hujrin, kalau kita bicara mengenai ya tidak hanya sekedar transportasi ya, itu merupakan alat komunikasi juga merupakan bagian dari perubahan. Alat komunikasi misalnya contohnya, dulu pada saat zaman Pak Hujrin itu masih menggunakan telepon yang di jalan, itu ada telepon biasa kayak telepon rumah sekarang itu ada dulu. Itu pun kita harus masukin koin gitu, masukin koin di situ. Masukin koin di situ, lalu kita bisa bicara ngomong gitu dengan orang luar. Dengan bergantinya zaman, masuklah handphone. Awal-awal handphone dulu masih handphone jadul gitu, handphone yang nggak ada lagunya gitu. Itu pun kita merasa bangga punya handphone seperti itu gitu. Selanjutnya lagi ada lagi handphone yang bisa foto. Setelah bisa foto bisa BBM, awal-awal BBM kan ya. Setelah BBM masuklah WhatsApp segala macam. WhatsApp sekarang udah bisa video call.
bisa lihat orang gitu ngomong. Kita tidak tahu setelah ini, zaman kalian barangkali nanti bagaimana, atau zaman anak-anaknya saya gimana itu ke depannya. Ngomong orang kayak gimana komunikasinya, kurang tahu lagi. Wallahu a'lam. Nah, ini perubahan gitu kan. Faktor penyebab bagaimana beragamnya masyarakat Indonesia ini. Nah, timbul keberagaman dari sini aja. Coba kita lihat ya, ada beberapa teman-teman kita yang ada di Papua sana yang tidak bisa menikmati ini. Ada beberapa tokoh peneliti luar negeri yang sempat masuk menyelinap di daerah Papua pedalaman yang luar biasa. Mereka ini tidak mengenal apapun. Bahkan bertemu dengan orang asing yang menggunakan pakaian lengkap sekalipun, mereka aneh rasanya mereka lihat. Bingung mereka dengan warna kulit orang di luar dari mereka yang bukan dari suku mereka misalnya. Mereka bingung ketika disuguhkan kayak gayung, alat-alat mandi, disuguhkan segala macam alat-alat ya kayak semacam korek api segala macam. Mereka bingung gitu awal-awal. Mungkin ya itulah. Nah, selanjutnya adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan hidup. Di antaranya tadi ya macam kayak orang Papua nih, coba kita lihat videonya, mungkin seperti itu. Ya, orang-orang Papua yang pedalaman, ya tidak hanya Papua, orang Baduy saja yang pedalaman, Baduy pedalaman, apalagi Papua gitu. Mereka dengan perubahan itu susah gitu, susah untuk menerima perubahan. Tapi lama-kelamaan mereka juga menerima perubahan itu. Nah, jadi di antara yang saya sebutkan ini merupakan bagian dari faktor-faktor penyebab kenapa sih Indonesia ini memiliki keberagaman. Nah, layaknya ketika kita menjelaskan materi sebelumnya, setelahnya. Nah, di antara keberagaman ini kita harus pahami bahwasannya Indonesia ini memiliki kekayaan. Bukan hanya keberagaman di bidang ketika kita bertemu dengan orang desa misalnya, lu kampungan gitu, kalian ngomong seperti itu nggak layak. Karena pada dasarnya kita semua Indonesia ini adalah orang-orang bekas penjajahan gitu. Tak layak kita ngomong kepada teman-teman kita yang miskin misalnya, lu miskin gitu. Itu perubahan. Ini keindahan. Kemiskinan itu bukan mereka minta. Ketika teman kalian dilahirkan dari keluarga miskin, mereka nggak minta. Coba kalau seandainya kita bisa minta kepada Tuhan, ya Tuhan, aku mau dilahirkan di mana, di ini, ya, mau dilahirkan di keluarga yang kaya raya segala macam, nggak bisa request. Sama halnya ketika kita milih teman gitu misalnya, milih teman, milih pasangan hidup misalnya. Ya awal-awal memang semuanya terasa indah. Tapi setelah kamu miliki, setelah kamu merasain, setelah kamu alami, semuanya akan berubah drastis. Maka itu yang harus kalian pahami. Maka kenapa dikatakan sebagai perubahan? Ya, perubahan ini merupakan sebuah keindahan yang harus kita terima. Perubahan ini melahirkan keindahan. Dan harus kita akui bahwa Indonesia ini adalah merupakan negara yang indah. Nah, berhubungan dengan ini, maka kita akan maju pada materi selanjutnya. Kita masih di kelas 7, jangan lupa ini kita masih di kelas 7. Selanjutnya adalah keberagaman agama. Saya tidak terlalu membahas secara rinci banget persoalan ini. Karena mengingat akan timbul kecemburuan sosial karena kan kita di sekolah negeri ya, karena ada beberapa teman kita yang memiliki agama yang non muslim misalnya atau agama lain, karena di sekolah negeri itu tidak bisa dikhususkan layaknya kayak pondok atau yayasan, nggak bisa dikhususkan seperti itu. Nah, keberagaman agama saya akan menjelaskan poin datarnya aja ya, datarannya aja, nggak bisa saya terlalu khusus mengenai pembahasan ini.
keberagaman agama ataupun kepercayaan di Indonesia ini lahir dikarenakan kita ketahui sendiri, Indonesia ini merupakan daerah yang awal-awalnya adalah negara yang sangat diminati oleh para pedagang, karena dengan jumlah masyarakat yang banyak tetapi potensi perdagangan yang kurang. Namun oleh orang-orang luar yang punya potensi di bidang perdagangan, akhirnya dia masuk ke wilayah Indonesia. Masuk ke wilayah Indonesia untuk melakukan perdagangan. Nah, orang-orang yang awal-awal masuk dengan lewat dagang ini, maka dia bawa agama. Ada yang mengikut dengan agama sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh leluhur mereka. Ada yang juga agama mereka dengan logika, dengan kecerdasan yang mereka miliki, ada yang perbandingan itu mereka bandingkan mana agama yang lebih baik, maka mereka pilih. Jadi saya tidak bisa membahas secara spesifik masalah ini, sangat sensitif sekali ya. Dan setiap orang itu pasti memiliki kecintaan terhadap agama yang dia miliki. Ya, fanatik bisa ya, boleh-boleh saja kita fanatik, tapi kita tidak boleh jauh dari bingkai binika tunggal ika. Tidak boleh jauh dari itu, karena kita faham betul perjuangan kemerdekaan Indonesia ini didasari oleh berbeda-beda tetapi satu tujuan, Pancasila. Nah, di antaranya adalah yang biasanya timbul di antaranya adalah kondisi kebiasaan. Mana kebiasaan yang paling menonjol, maka terkadang juga dianggap sebagai upacara agama istilahnya, atau disebut ibadah. Ya, padahal fanatik kebiasaan ini sebenarnya kalau kita dipahami, misalnya, ya mohon maaf, misalnya saya ke kampung saya aja ya, ke NTB misalnya, ada beberapa agama di sana. Ada agama Katolik, ada agama Hindu, Buddha, ada juga agama Protestan, Kristen. Nah, orang Islam, ya, khususnya kita di Indonesia ini udah nggak ini lagi ya, udah nggak asing lagi bagaimana ketika mereka mulai dari azan sampai terus iqomah sampai dia pulang salam, itu hampir orang non muslim pun barangkali ada yang tahu gitu kebiasaan mereka, bagaimana sholatnya segala macam berdasarkan ajaran mereka, ajaran Islamnya. Tetapi namun ada beberapa yang memperlihatkan fanatiknya terhadap agamanya itu terhadap orang lain gitu. Kayak kebiasaan orang Bali misalnya, mohon maaf ya, orang Bali itu ketika mereka melakukan ibadah itu beda dengan agama lain, beda mereka. Atau mungkin selain daripada itu Katolik, atau mungkin Protestan dan lain sebagainya agama, atau umumnya Kristen misalnya. Ya beda caranya mereka, tapi kita tidak boleh menimbulkan suatu kebencian kepada orang lain hanya karena perbedaan cara, perbedaan segala macam. Bahkan dalam satu agama sekalipun, misalnya dalam agama Islam pun itu memiliki perbedaan pendapat, dan kita harus pahami itu. Yang selanjutnya adalah kondisi pakaian, cara kostum misalnya. Orang Cina jelas terlihat beda dengan orang Indonesia secara kostum. Layaknya juga orang Bali. Orang Bali kostumnya beda dengan orang provinsi lain misalnya, desa lain gitu, atau agama lain gitu. Beda dia. Konghucu atau banyaklah
perbedaan ini. Dan perbedaan ini tidak boleh kita menunjukkan ketidaksukaan kita terhadap orang lain. Kita ngejek-ngejek orang lain nggak boleh. Kita ini masih membahas mengenai dalam nuansa Bhinneka Tunggal Ika. Nggak boleh itu. Harus tetap kita pahami bahwa perbedaan ini ya wajib kita terima. Dan perbedaan ini tidak hanya di situ aja. Misalnya hatta dalam satu rumah tangga pun sekali. Dalam satu keluarga misalnya. Ada anak, ibu, bapak, adik misalnya. Atau kakek, nenek. Satu keluarga ini, keluarga besar ini, tidak mungkin mereka memiliki kesamaan. Baik hobinya, karakternya, cara berbicaranya, cara jalannya, cara makannya, cara bergaulnya, cara macam-macam cara gitu. Dan harus kita pahami. Nah, itulah indahnya. Nah, dan dari poin-poin ini saya kecilkan sedikit, istilahnya persempit sedikit mengenai keberagaman ini karena supaya tidak terlalu meluas pembahasannya. Dan banyak agama yang ada di Indonesia harus kita pahami. Maka dikatakan sebagai beragam karena dia memiliki lebih dari 2, lebih dari 1, lebih dari 3. Itu beragam. Kalau cuma 1 berarti bukan beragam namanya. Beragam itu kalau seandainya melebihi dari 1 atau 2. Nah, setiap agama itu punya cara masing-masing. Itu yang harus kita pahami. Dan tidak boleh kita menentang dengan kebiasaan orang lain untuk ikut dengan kita. Contohnya misalnya, pada saat pagi hari kita menjelang belajar di sekolah misalnya. Biasanya kan gurunya itu menyuruh siswanya untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, orang non-muslim tidak boleh kita, misalnya, tidak boleh kita paksa suruh baca Al-Fatihah. Nggak nyambung misalnya. Orang non-muslim gitu. Ya seharusnya sesuai dengan agama masing-masing misalnya. Atau mungkin orang non-muslim maksa kita untuk melakukan gerakan sesuai dengan doa mereka. Nggak bisa. Nggak boleh. Karena ya kita harus pahami bahwasanya setiap agama itu punya cara-cara masing-masing. Tidak boleh kita olok-olok. Itu adalah hak mereka. Dan setiap orang memiliki perbedaan. Dan perbedaan ini setiap orang itu pasti miliki. Karena memang itu adalah hak Tuhannya. Hak Tuhan, hak setiap manusia memiliki perbedaan. Siapapun. Dan di Indonesia sendiri menegakkan betul-betul bagaimana itu hak asasi manusia. Kita dalam pasal 28 juga kita berhak untuk berpendapat. Berhak kita untuk memiliki, berhak kita untuk menuntut, berhak kita untuk meminta, berhak kita untuk makan, minum, berhak kita untuk berpendidikan, berhak kita untuk hidup, berhak kita untuk berketurunan, berhak kita untuk sosial, bergaul, berteman, kawan, segala macam. Kita punya hak masing-masing. Tidak boleh kita mengikat orang lain untuk mengikuti cara kita. Nah, ini untuk pelajaran siswa kelas 7. Nah, yang terakhir untuk kelas 7, ini yang terakhir untuk kelas 7 ya. Yang terakhir untuk kelas 7 adalah keberagaman ras. Ras ya. Tahu sendiri kan ras itu apa? Nah, ras itu biasanya orang kalau lagi ngomong-ngomong biasa ya, misalnya ini kan ras gue, rasnya ana, sukunya ana misalnya. Sebenarnya suku sama ras itu beda gitu. Kalau ras itu apa namanya? Lebih pada ke individunya, atau kalau bisa dikatakan ras ini seperti lebih pada ke ciri fisiknya, misalnya fisik orang. Mohon maaf sekali misalnya di antara kita masih ada yang saya sebutkan ini tersinggung, ya saya mohon maaf. Misalnya teman-teman kita yang ada di Papua misalnya, nggak bisa kita paksa dia untuk lurus rambutnya gitu, nggak bisa, karena memang rasnya mereka gitu kan. Dan nggak bisa kita maksa orang Papua untuk putih kulitnya. Misalnya dia pakai bedak gitu, bedak, ya paling-paling putih mukanya, hitam kulit badannya gitu ya, nggak bisa. Ya kalau dia dipaksa ya macam cumi gitu kan, cumi dimasak. Kalian tahu sendiri kalau cumi lagi dimasak, ya. Dari hitam jadi putih.
belang gitu ya. Lalu di antara makna dari ras ini adalah bentuk badannya misalnya, ciri badan misalnya. Ada sebagian teman-teman kita yang ada di Papua itu, sebagian teman-teman kita di Papua itu kebanyakan badannya tinggi ya, mereka hitam, sedangkan pelosok-pelosok daerah kita, daerah misalnya di Jawa, NTB itu kebanyakan di pelosok-pelosoknya pendek, orang-orangnya pendek ya. Ini ras ya. Kalau di daerah saya juga sama, di bagian pelosok-pelosoknya kayak pegunungan juga rata-rata pendek dan kecil orangnya ya, kayak fisik saya barangkali ya. Ini ras ya. Banyak kalau ras itu, pokoknya ras ini berkaitan dengan individu itu sendiri ya, jangan terlalu jauh ya. Nah, mungkin untuk kelas 7 ya cukup sekian materinya, dan silakan mengerjakan sesuai dengan perintah dari awal video ya untuk kelas 7, dan kita akan lanjut pada kelas 8. Kelas 8, ingat ya, kelas 8. Nah, untuk kelas 8 ini sendiri saya akan sedikit membahas dari belakang, dan juga kita akan lanjut pada materi sedikit ke depan. Dan untuk kelas 8 ini sangat mandiri sekali ya. Biasanya dari kelas 1 kelas 7 juga dia udah terbiasa dengan cara saya mengajar. Dan banyak orang-orang hebat di kelas 8 ini. Nah, kelas 8 yang Pak Hujrin banggakan, kita ketahui bersama apa yang kita bahas sebelumnya mengenai bagaimana suasana yang dialami oleh masyarakat Indonesia pada tahun 1908. Bahkan mereka sampai 1945 pun masih mengalami hal yang sama. Di antara kejadian yang dialami oleh masyarakat Indonesia pada saat itu, di antara yang sangat menonjol adalah perampasan. Banyak perampasan yang dilakukan oleh orang-orang asing pada saat itu. Jadi tidak hanya merujuk pada tahun itu saja, melainkan ada momen-momen spesial yang dialami oleh Indonesia. Kenapa kita dikaitkan dengan tahun 1908 ini? Karena Indonesia sendiri sangat bangga sekali dengan perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Dan di tahun 1908 ini merupakan titik perjuangan secara intelektual yang dibangun oleh beberapa orang yang punya kesadaran tinggi pada saat itu, sehingga melahirkan generasi-generasi yang berpikir hari ini. Itu yang mesti kita pahami. Di antara perampasan-perampasan yang diambil oleh orang-orang luar pada saat itu, yang pertama adalah perampasan harta. Perampasan harta secara paksa merupakan sesuatu hal yang sangat sulit diterima oleh bangsa Indonesia ini. Jangankan di saat-saat masa sulit dulu, saat-saat sekarang aja, apalagi sekarang ini lagi corona nih, masa sulitnya bagaimana orang-orang Indonesia ini untuk tidak hanya orang Indonesia, di luar negeri pun mengalami kesulitan di tahun ini. Perampasan harta itu suatu hal yang sangat sensitif, dan bahkan karena harta orang bisa jual diri, dan bahkan karena harta orang bisa jual kehormatan, dan bahkan karena harta orang bisa menjadi maling, menjadi perampok, menjadi penjilat, menjadi korupsi, menjadi malah. Banyak orang yang jadi. Dan itu semua karena harta. Apalagi di saat itu, selain dari penjajahan itu merupakan makna yang sangat ditakuti. Dan bahkan semua orang tidak ingin mengalami hal ini. Pada saat masa-masa perampasan pada saat itu, kita ketahui bersama, di bagian-bagian negara Eropa pada saat itu mereka sangat memperjuangkan bagaimana persaingan negara mereka untuk bisa negaranya itu lebih maju, lebih
lebih jaya, lebih kaya dengan cara mereka berdagang. Oleh karena mereka tidak sanggup untuk memiliki kekayaan dengan cara berdagang, maka mereka lakukan dengan cara penjajahan, menjajah, perampasan. Dengan cara mereka merampas, termasuk Indonesia yang mengalami perampasan harta tersebut. Sehingga di antara mereka, negara-negara bagian Eropa, kenapa mereka kaya raya hari ini? Karena mereka lebih awal mendahului kemajuan, membangun kemajuan di tata kota serta negara mereka dibandingkan kita. Kita ini bukan negara maju, melainkan negara dengan pembangunan, perubahan. Masih jauh kita dengan negara-negara mereka. Karena potensi-potensi kita, kekayaan kita telah dirampas sebelumnya. Dan seperti kita ketahui bersama bahwasannya yang dicetus pada tahun 1908 ini sampai akhirnya pada tahun 1945 kemerdekaan kita, yang dicetus adalah membangun intelektual manusia. Karena semuanya bisa kita miliki kalau kita bisa miliki intelektual. Semuanya bisa kita raih, capai, dan bahkan kita bisa syuting seperti ini, bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan laptop, bisa baca, bisa naik pesawat, segala macam itu karena apa? Karena intelektual kita. Orang kalau dia cerdas, kalau dia punya intelektual yang bagus, pasti hidupnya lebih baik. Orang kalau bodoh, orang kalau, mohon maaf bukan saya ini, orang kalau punya minim pengetahuan, dia otomatis hidupnya juga di bawah dari kehidupan orang yang punya spesial intelektual. Nah yang sebagai gambaran untuk kelas 8 dalam pembuatan soal nanti kalian untuk 10 nomor ini, ya bisa kalian ambil dari pembahasan-pembahasan saya, bisa juga ambil di video-video sebelumnya. Saya tidak mau kalian mengambil di internet. Bahkan saya tidak mau kalian membuat soal dari Google. Nggak mau. Kalian buatkan soal yang berupa apa yang kalian terima, itulah yang kalian buatkan. Nah, selanjutnya adalah peristiwa kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Tercatat bahwa Budi Utomo ini merupakan pejuang organisasi luar biasa, dan konon beliau berhasil menggunakan dana yang namanya dana siswa dulu penggunaannya. Merupakan organisasi pertama di Indonesia yang mengajarkan bahwasannya berorganisasi itu bukan sesuatu hal yang merugikan, tetapi berorganisasi itu merupakan sesuatu hal yang menghasilkan. Bahkan sampai hari ini ada anggaran untuk organisasi. Ya selama kita melakukan itu. Nah, saya tidak bisa terlalu panjang lebar mengenai membahas ini karena waktu kita udah panjang ini penggunaan waktunya. Nah, saya akan mensinyalir sedikit-sedikit mengenai ini. Nah, bagaimana sih di antara tahap-tahap pembinaan Persatuan Bangsa Indonesia ini yang paling menonjol yang harus kita ketahui? Di antara yang paling menonjol adalah yang pertama adalah dari peristiwa sebelumnya ya, dari peristiwa-peristiwa yang dialami pada tahun sebelum kemerdekaan ini sampai kemerdekaan itu, tahap-tahap pembinaan persatuan yang menonjol, hasil dari perjuangan organisasi ini juga hasil dari perjuangan masyarakat Indonesia juga. Yang menonjol diantaranya adalah perasaan senasib. Perasaan senasib ini, kenapa perasaan senasib ini ada? Ya, bagaimana tidak menimbulkan perasaan senasib, siswa-siswiku dimanapun kalian berada? Bagaimana tidak menimbulkan perasaan senasib? Orang dijajah, anaknya dilihat secara kasat mata dibunuh oleh orang penjajah, istrinya dilihat secara kasat mata, mohon maaf ya, bahkan diperkosa oleh para penjajah, dibunuh, dianiaya.
Dan bahkan di depan mata mereka juga melihat saudara-saudara mereka dianiaya, dihukum, dicambuk, ditembak, segala macam. Maka timbullah perasaan senasib ini. Maka perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Buddha Utomo dan kawan-kawannya beserta teman-temannya yang lain, perjuangan pada saat itu adalah merupakan hal ini. Ada perasaan senasib sebagai sebangsa, sebagai orang sebangsa, sekeluarga istilahnya, sebagai tanah air, seorang setanah air, kita wajib memahami bahwasannya Indonesia ini adalah wajib kita bangun. Wajib kita bangun. Kenapa kita tidak wajib? Karena melihat bagaimana keadaan keluarga kita yang terlantar. Ayo kita maju. Akhirnya timbullah perasaan untuk mau bersatu untuk merdeka. Karena ada perasaan senasib ini. Yang selanjutnya adalah kebangkitan nasional. Timbul kebangkitan nasional dari pembentukan organisasi yang nuansa lokal itu, sehingga menimbulkan rasa ingin bangkit dari keterpurukan itu, sehingga timbullah yang namanya kebangkitan nasional. Ya, mungkin kalian pernah dengar pemuda Pancasila, pemuda ini, pemuda itu, organisasi-organisasi luar biasa. Itu merupakan bagian dari kebangkitan nasional. Nah, diantaranya adalah lahirnya Sumpah Pemuda. Lahirnya Sumpah Pemuda. Dan kita ketahui sendiri bahwasanya Sumpah Pemuda itu lahir pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Artinya kalau kita pikir-pikir sendiri, tahun 1928 ini setelah kemerdekaan atau sebelum kemerdekaan? Ya, sebelum kemerdekaan. Artinya dari hasil pembentukan 1908 tadi, sehingga melahirkan generasi yang punya kebangkitan nasional tadi, sehingga wujudlah Sumpah Pemuda. Yang terakhir adalah proklamasi kemerdekaan. Ini adalah puncak yang luar biasa yang dilakukan oleh para pemuda pada saat itu, dari hasil-hasil perjuangan mereka, sehingga lahirlah yang namanya proklamasi kemerdekaan. Sehingga kita merdeka hari ini, kita bisa menikmati apa yang diperjuangkan oleh orang-orang sebelumnya, merupakan bagian dari hasil yang mereka perjuangkan. Otak atau intelektual yang dilahirkan, sehingga melahirkan generasi-generasi yang punya cara berpikir yang bagus, sehingga melahirkan pemikiran untuk mau bangkit, membentuk persatuan dari satunya perasaan, punya perasaan senasib, sehingga melahirkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Siswa-siswiku dimanapun kalian berada, tidak panjang lebar yang saya bahas, baik dari kelas 7 maupun kelas 8. Semoga apa yang saya sampaikan memiliki manfaat dan faedah yang luar biasa untuk kalian. Sedikit tidaknya kalian memperoleh hak dari saya, dan saya juga menunaikan kewajiban saya sebagai guru untuk mengajarkan kalian. Ya, meskipun metode yang saya gunakan ini banyak orang yang tidak nyaman, namun saya yakin akan ada faedah yang bisa kita ambil. Semoga apa yang saya ajarkan ada manfaatnya. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata-kata, ya mohon dimaklumi. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di awal video tadi untuk menjalankan atau mengerjakan sesuai dengan perintah. Tidak boleh mengikuti Google. Tidak boleh mengikuti Google. Tidak boleh mengikuti Google. Ambil referensi yang pernah saya ajarkan, sehingga apa yang kalian buat itu merupakan hasil dari pemikiran atau hasil dari apa yang kalian tangkap dari saya ajarkan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.